ada yang udah tahu fungsinya panel ini, Pak? Tidak ada yang tahu. Dalam masuk trafo itu. Pripun? Masuk trafo 2043. 2000 oh trafo. Trafo. Oh iya iya. Oh, maksudnya trafo. Ini panel-panel distribusi pembagi utama dari PLN sebelum masuk ke pabrik kita dengan tegangan tertinggi yaitu 20 kV. Sebelum nanti di step down oleh trafo kita jadi 400 volt. Logika Mas Adi. Gimana? Nah, biasa disebut switchgear, bisa disebut panel TM, biasa juga disebut kubikel panel. Jadi medium voltage panel tegangan menengah, ya betul, pendistribusi pertama sebelum masuk ke trafo. Nah, pengoperasiannya Pak, ini kita ngomongin kalau dari awal ya, awal bener-bener PLN itu belum masuk, bener-bener kita mau nyalain dari pertama kali. Mungkin dulu Mas Prabu dan Pak Hari yang udah ngikutin mungkin pas pertama dulu malam-malam itu. Saya terangkan lagi awal dari awal. Persiapan, pastikan grounding tidak terhubung sebelum tegangan dari PLN disalurkan. Ini udah pasti. Seandainya ini terjadi, pasti akan ngetrip di induk gardu PLN. Nah, sebelum memasukkan PLN, pastikan grounding di panel kita udah terbuka. Ya Pak? Nah, nomor 2, pastikan kerja pada sisi incoming sudah menyala. Tegangan incoming itu ada di bagian bawah kiri yang sering kedip-kedip itu. Itu tanda kalau PLN berarti sudah masuk. Nah, bisa dipastikan sebelum itu masuk, grounding benar-benar harus terbuka. Itu ada di paling sebelah kiri di sisi incoming. Incoming itu masuknya ya Pak ya, dari PLN-nya ya. Nah, kalau grounding sudah terbuka, PLN sudah masuk, kita baru boleh mengoperasikan itu panel. Next. Nah, ini pengoperasian. Yang pertama, panel kubikel kita, TM kita, switchgear kita, dan outgoingnya fuse. Jadi nggak ada pengoperasiannya untuk ACB. Kalau yang sekarang ada LBS dan bawahnya ada CB lagi. Nah, pengoperasian pertama setelah panel dari PLN udah datang, on kan LBS, load bridge switch, apa ya? Ada yang tahu Pak? LBS itu apa? Nah, kita kasih tahu. LBS itu semacam switch atau saklar yang bisa dibebanin tapi dia tidak bisa memproteksi. Fungsinya ini sama kayak CWC sampean kalau sampean pindah-pindah, nah, dia nggak bisa ngetripin. Ya di dalamnya cuma saklar biasa. Ya, load bridge switch. Cara pengoperasiannya, masukkan handle LBS, handle yang biasa kemarin tak pakai besi itu udah ada apa ya, knock-nya di dalam, jadi nggak bisa bakal ngasang keputar apa, knock pentilannya lah gitu kasarnya Pak. Masukkan handle LBS, putar searah jarum jam ke kanan untuk meng-on-kan ke kanan itu untuk energize untuk on. Nah sebaliknya, kalau knock-nya bisa masuk sampai putar ke kiri, nanti akan membuka atau bisa dikatakan de-energize. Jadi setelah PLN datang, lampu kedip-kedip nyala, sampean nyambung dulu LBS-nya on. Setelah LBS-nya on, baru sampean close tombol yang biasa dioperasikan. Push button close untuk on, push button open untuk membuka. Jadi setelah LBS dioperasikan, baru sampean ngoperasiin CB. Nah CB ini letaknya yang di atas, sampean bisa di bawah artinya, tapi benernya di atas. Ini remote-nya. Jadi LBS udah on, CB bisa di close. Pengoperasiannya sama persis. Di situ kan ada 3 pintu Pak. Nah pengoperasiannya sampai dari pintu 1, 2, dan 3. Yang benernya seperti itu. Sampai on dulu LBS, baru masukkan si ACB. Walaupun aslinya kalau ditukar pun bisa. CB dulu dimasukkan, di-onin, baru memutar si handle LBS. Tapi kan namanya LBS, nanti kan ada percikan saat saklar itu dinyalakan. Kalau sampai on dulu si ACB, terus masukkan trafonya dari LBS, nah nanti kan ada percikan. Nah, saya nyaranin kenapa LBS-nya dulu, supaya LBS-nya nutup dulu,
percikannya biar di interrupt sama si ACB. Itu fungsinya. Jadi mendingan LTS-nya dulu di on, setelah itu baru CB-nya yang di close. Ada yang mau bertanya dulu? Itu betul Pak Wadi. Jadi Sekarang PLN itu yang di depan tadi yang grounding terbuka itu berarti posisinya sudah nyambung sekarang ya? Posisinya harus terbuka malah. Harus terbuka. Harus terbuka. Oh. Seandainya tertutup, apakah bisa ditombol Mas Hendra? Duh, nggak bisa. Oh. Grounding itu bisa dibuka dan ditutupnya dengan handle. Kalau posisi terbuka pribadi tombol kita nggak bisa ya? Bisa. Saat grounding masih nyambung ke jaringan, terus kita mau masukin PLN, PLN bisa masuk ke tempat kita. Tapi pastinya kan nge-trip. Kan RST kita grounding itu kasusnya. Berarti nggak ada omongan gini Mas Adi. Maksudnya kalau grounding itu tertutup, ya Grounding tertutup berarti nyambung. nyambung kan? Nah. Berarti tombolan harus nggak fungsi gitu maksudnya. Supaya apa? Ya misalnya orang lupa oh tertutup, kok nggak bisa kita lihat Oh, gini. ternyata Berarti groundingnya kita ngomonginnya setelah PLN sudah masuk ini. Habis mati genset terus masuk mati PLN. memang. Oh, ya. Maksudnya begini. Kasusnya sama kayak tadi PLN berarti. Kalau PLN mau datang, PLN mau on ke pabrik kita, kan kita harus buka grounding. Ya, tadi saya sarankan grounding harus terbuka sebelum PLN. Berarti PLN mau nyala ini, kita ngecek panel kita dulu. Groundingnya masih nyambung nggak? Gitu ya kan? Karena kalau groundingnya masih nyambung, PLN mau nyalain berapa kali pasti kan nge-trip terus. Kita harus buka grounding. Nah, setelah PLN selesai, sekarang kan kasus yang sampai tanyakan, pas kita mau energize ke tempat trafonya, seandainya grounding masih terhubung. Nah, grounding ini Pak, ini interlock dengan ini, LBS interlock dengan si jalur grounding. Selama LBS sampean masih keadaan off, grounding itu bisa ditutup. Tapi kalau grounding masih keadaan tertutup, nggak bakal bisa LBS bisa di on. Ya, proteknya di sini nanti kalau groundingnya kita close, itu akan tertutup covernya set, itu sedikit. Jadi handle kita nggak bisa dimasukin. Nanti jadi kalau ada yang aneh-aneh, wah ini kok malah ketutup ini sampai buka-buka ini dipaksa masuk, aslinya bisa. Tapi jadi makanya proteksinya cuma sekedar plat nutup buat handle nggak bisa masuk. Itu kalau keadaannya ke grounding. Tapi nggak bahaya ya, kita tumpangan ngobrol atau meredam kampung. Ya bahaya. Kira-kira loh. Ya bahaya Pak. Kalau namanya ke grounding kita masukin tegangan ya itu bahaya. Kayak urutannya seperti itu. Pertama-tama kalau kita mau masukkan grounding ya harus kalau kita mau masukkan voltage, masukkan tegangan 20 kV, groundingnya harus posisi benar-benar udah terlepas. Jangan sampai belum terlepas kita masukin. Yes. Gitulah. Pengoperasinya sama, kita ke trafo yang tengah 2500 dan ujung 4000. Sama persis. Pastikan groundingnya terbuka, kita masukin LBS, kita on trafo. Ini mau tanya lagi? Terus itu Mas Adi, pengoperasian untuk tombolan kan dioperasikan oleh apa? GPS. Asalnya GPS-nya mati, apa masih bisa ditombol? UPS itu buat ngoperasiin lampu-lampu indikatornya. Kalau tombol enggak, tombol langsung ke CB-nya. Jadi indikator lampu itu berarti dia. Nah, ini UPS itu buat sumber listrik dari lampu-lampu ininya aja. Lampunya Tapi aja. kalau tombol kan nggak ada lampunya, dia hanya saklar buat lewat aja. Oh kayak GPS mati terus baru ditombol-tombol nggak bisa, berarti nggak ada hubungannya ya. Nah, ada UPS buat kontrolnya saja dia. Kontrol lampu-lampu indikatornya ini. Nah, saat pertama kali sampean mau energize si trafo yang 2500 ataupun yang 4000, itu kemarin saya sering kejadian ini, nge-trip. Nah, cara risetnya Pak, sampean energize nge-trip kuning nyala lagi, itu nggak bakal bisa di-energize lagi. Nah, cara risetnya pencet tombol enter dan panah ke atas sampai lampu tripnya mati. Setelah itu di-energize lagi, di-energize lagi, nge-trip lagi, di-reset pakai itu lagi. Ditekan bareng sekitar 2-3 second Mati kuning. sampai kuningnya itu mati. Nah, kalau sampai
10 kali masih trip terus, 20 kali, 100 kali trip terus, udah jangan diterusin, berarti ada yang masalah di trafo. Nah, risetnya seperti ini. Jadi ntar jangan bingung, pas sampai nge-on trafo, nge-trip, nah nanti lupa masuk di ngomong apa. Nah, udah ada. Nah, Mas, monggo kembali ke layar tadi. Saya kembali ke sini. Ya, apa? Mana sini? Ini kan menurut judulnya itu pada saat melakukan jas atau mau sampai mencari trip mas. Lampu kuning yang menyala. Di mana lampunya mas? Lampu di mana? Ayo, balik. Pelik. Singkong tahu lampu nakalan. Nah, ini lampunya di sini. Oh, berarti nggak di lagi ya, di tombolan kecil lagi. Oh, enggak, lampunya di sini. Sampai energi di sini. Just kemarin yang saya alamin ini langsung ngetrip. Pas malam-malam itu Pak Hari kita pertama nyalain. Nah, itu sampai saya 3-4 kali sini ngetrip terus. Yang trafo baru, yang mungkin karena trafonya baru masih dingin ya. Nah, yang ngetrip di situ Mas. Sampai reset di situ sampai itu mati, baru boleh energis lagi. Kalau itu masih nyala, mau sampai ini dipencet-pencet pakai palu, pakai apa nggak bakal bisa. Intinya harus di reset dulu dengan cara yang tadi. Tombol enter sama tanda panah ke atas. Sampai lampunya mati. Ada lagi yang mau bertanya? Lanjut. Nah, ini perawatan. Kalau perawatan mungkin nggak perlu saya kasih tahu ya. Saya lihat panel-panel lama, bagus soalnya banyak sawahnya. Saran saya Pak. Nggak berani bersihkan. Oh, nggak berani. Kalau panel TM kubikel ini ada kucingnya juga. Nah, kemarin saya lihat kucing kering. Tikus kering nggak main di panel sini keren ya. Kalau panel TM monggo sampai emang susah ya. Mungkin kalau mau perawatan ya. Kalau saya mobil masih panggil kalian dulu. Kemarin batal sekali baru saya bersihkan mobilnya. Karena buka mobil kalian, Ya, terus dibersih pakai alkohol. betul. Apa namanya? Itunya. Kalau panel kubikel emang seperti itu, nggak segampang itu kita mau merawat, membersihkan. Tapi kalau untuk panel lainnya, saran saya mau 6 bulan sekali atau setahun sekali. Khususnya kapasitor itu. Satu suro Pak. Mbak teris gitu. Jadi perawatannya lakukan inspeksi visual dengan mengecek mekanis, thermal. Nah, ini susah mungkin karena bisa harus mati. Lakukan pembersihan panas secara berkala 6 bulan sekali. Ini di sini kayak nggak mungkin. Mati sejam aja teriak ya. Lakukan grounding panel lah. Kalau perawatan pasti ya. Mau buka pintu wajib di grounding. Karena kalau nggak di grounding pintu nggak bakal bisa dibuka juga. Low voltage main distribution panel. Incoming CPGS, incoming trafo. Yang Putus semua ya? pastikan tegangan kerja pada incoming panel sudah siap. Baik, ini pasti harus sudah mengerti. Ya Pak ya. Masa mau on panelnya belum ada pilot lamp nyala udah mau di on pastikan nggak mungkin. Pastikan pas lamp indikator telah on menandakan sumber tegangan telah siap pada masing-masing breaker incoming trafo. Nilai tegangan dapat dilihat pada masing-masing power network. Ayo lanjut. Nah, ini papan kontrolnya Pak. Sampean sebelum mengoperasikannya wajib yang kontrol-kontrol itu MCB kontrol fuse-nya naik dulu. Sekarang udah saya naikin karena udah mulai bekerja ya. Nantinya kalau mengetahui oh ini nggak bisa kan kenapa ya coba dilihat siapa tahu ada papan kontrolnya ada MCB yang turun itu wajib naik semua. Sensor genset pun dari sini ya. Terus tombol emergency sampai mau on tapi kok nggak bisa mungkin tombol emergensinya kekunci kan kuncinya dia katakan nah, bukanya harus di reset putar ke kanan dia akan nonton lagi ke belakang. Nah, pengoperasian mode manual perintah on off breaker atau ACB air circuit breaker dioperasikan menggunakan tombol on off. Ini posisinya manual. Karena posisinya manual, mau nggak mau sampean ya harus nombor ke depan panel. Nah, cara kerjanya rotary switch Pak ini yang ada di setiap pintu dia ada pindah ke posisi manual. Kalau man berarti manual, di tengah itu off, ke kanan auto. Kalau sampean di manual, sistemnya ini udah interlock. Sampean nombor yang PLN, genset nggak bakal bisa masuk.
sampai nombol yang genset, PLN juga nggak bakal bisa masuk. Ini pengoperasian secara manual. Nah, kasusnya yang sekarang terjadi di PLN sampai di manual, genset yang di auto. Karena mengikuti maunya ya karakteristik beban di sini ya mungkin ya. Karena kemarin katanya Pak Heru nggak boleh pindah langsung, belum ini itu apa, jadi PLN mau nggak mau harus manual. Ya, lanjut. Nah ini autonya. Sebenarnya seandainya dua-dua selektor tadi sampai dibikin auto semua, yang terjadi akan seperti ini mas. Prioritas PLN masuk. Jadi seandainya PLN off, genset otomatis nyala sendiri, panel sinkron akan sinkron, terus breaker CPGS akan on. Itu kalau modenya auto. Nanti PLN datang lagi, genset otomatis dimatikan, PLN otomatis masuk sendiri. Nah, ini kalau mode auto dua-dua selektor sampean itu di auto akan terjadi seperti ini dengan prioritas CB PLN. Jadi walaupun sekarang lagi jalan PLN, tapi PLN udah datang, mau nggak mau yang genset tadi diputus, pindah lagi ke PLN. Kalau sistemnya dua-duanya auto. Nah ini autonya seperti ini, AC-nya itu panel Pak. Namanya ATS, Automatic Transfer Switch. Harusnya udah pada familiar ya. ATS itu apa? Nanti dia ya pindah sendiri, PLN datang on sendiri, off sendiri. Seperti itu. Ini FMBP. Tidak sendiri gosong ini Pak. Ini gosong ya Pak. Celaka. Ada namanya relay OUVR Pak, over under voltage relay di MBP. Kalau kita di depan panel itu di sebelah kiri, warnanya biru. Balik lagi ke panel. Terus lagi. Nah, yang ini voltage relay, yang di sana upvolt relay. Sebelah kiri ini loh Pak, yang kemarin itu sering ngetrip OUVR, over under voltage relay. Yaitu jadinya memproteksi kalau ada under voltage tegangan turun, over voltage tegangan naik, pas balance, pas loss, semuanya diatur di sini. Jadi kalau seandainya dari PLN hilang satu pas, S-nya hilang, ini mau nggak mau panel pasti ngetrip. Under voltage-nya itu saya setting kalau nggak salah 10%. Di terakhir, balik yang terakhir, yang tadi terakhir. Nggak sana, cek. Terus. Nah, udah itu tadi. Nah, undernya saya setting 10%. 10% dari 400 volt, berarti sekitar 360. Saat terjadi under di bawah 360, ini pasti ngetrip. Di induknya loh ya. Overnya sebelumnya tak kasih 7%. Karena kemarin sering ngetrip, tak kasih naik sedikit jadi 8%. Kalau kemarin di 428 itu udah ngetrip. Ada fluktuasi dari PLN, naik turunnya voltase, dia ngetrip sampai 428. Makanya jangan aneh sampean, jangan bingung nanti. Lah ini panel kenapa ngetrip mulu? Oh, ternyata ya proteksinya banyak. Tegangannya naik turun, ya diproteksi sama si dia. Terus risetnya apa? Risetnya kalau trik yang itu? Yang ini risetnya udah otomatis. Nggak nombor sendiri kita. Nggak perlu sampai nombor, tapi kedip-kedip pistol ini masih ada. Jadi seandainya masalah itu datang, entah under ataupun over, ya, jadi pasti dia kedip-kedip. Kalau masalahnya belum hilang, dia akan kedip-kedip terus, nggak bisa di on. Tapi kalau masalahnya udah kembali normal, kedip-kedipnya masih, tapi panel bisa di on. Kalau kedip-kedip pistol di depan, dia akan terus. Itu tanpa di reset. Karena ini saya setting di nomor, nah, G, paling bawah ini. Auto manual reset. Mau saya bikin manual juga bisa, tapi sekarang saya bikin auto. Jadi nunggu kalau bener masalahnya hilang, dia otomatis reset sendiri. Ini yang under over ya, under over voltage relay. Nah di bawahnya over current dan outvolt relay.
Ini yang tadi pagi bermasalah setelah ada pemindahan kabel. Ini settingannya sama seperti underover, sama persis. Dia over current, berarti kalau ada current, ampere, load yang kelebihan. Nah, outflow-nya berarti kalau ada arus yang bocor ke pembumian, ke pasang netralnya, ini akan nge-tripping sistem. Yang terjadi tadi pagi sekarang ini. Nah, jadi nggak tahu instalasi yang di mana yang bermasalah, ataukah yang kemarin yang dipindah atau apa. Tadi pagi ini memproteksi kalau di jaringan kita, di sistem kita, di outputnya LVMDP 5U ada arus bocor yang masuk ke netral dan ke grounding. Makanya saat terjadi masalah di depan itu kedip-kedip. Yang blinking yang mana? Ya, yang blinking. Yang mana? Yang powernya itu atau yang Bukan yang proteksinya, Mas. Yang di sebelah kiri ataupun di kanannya. Nah, kalau kanannya ya at fault tadi, kalau kiri faulted, dia akan blinking. Itu selama prosesnya masalahnya hilang, dia akan tetap blinking. Walaupun masalahnya udah selesai pun dia tetap blinking. Tapi panel bisa di on kalau masalahnya udah selesai. Nah, sampean cara ngilangin blinkingnya tombol reset. Tapi aslinya itu panel sudah bisa di on. Itu sebagai tanda aja, recordnya aja. Oh, tadi loh sempat terjadi over voltage. Itu kalau sampean di auto, yang itu sampean nggak bakal kerasa. Dua-duanya posisi di auto ya. Kan ada masalah nge-trip. Masalahnya udah hilang, pasti breaker sampean on lagi. Khusus yang LVMDP 5 itu banyak proteksi. Ini sampean jangan kaget ntar panelku yang lama nggak nge-trip. Sekarang pindah panel baru malah nge-trip terus. Wah, ternyata panel baru banyak ini, ada sedikit ini nge-trip, ada sedikit itu nge-trip. Ya, terprotek jadi nih malah. Mas Adi, Monggo. itu over voltage ini itu kalau apa tadi ada masalah nggak bisa ditambah reset apapun kecuali masalahnya selesai ya. Iya. Jadi kalau belum selesai 10 menit 15 menit ya tetap Terus. Kemarin sini mas. Iya. Kemarin bosnya tidak ada. Dari genset mau nggak mau. Emang proteksi mas. Mau gimana ya? Ini kan proteksi untuk peralatan mesin kan. Iya, seperti itu. Semua gitu. Bener. Tapi kalau mau monggo mau maksa nggak diaktifin ya tadi. Sampai katanya ngomong 5 menit, 10 menit nunggu sejam, 2 jam, 24 jam, 2 hari kok nggak sembuh-sembuh masalahnya ya nggak bakal bisa on ini. Dia kalau belum sembuh ya nggak bakal bisa buat energisasi B. Mau nggak mau ya genset harusnya jalan. Tapi kalau mau pengen dipaksa masuk ya monggo. Ini bisa dibebas tanpa pakai ini gitu maksudnya. Tapi voltage yang masuk ke jaringanmu ya seperti tadi seandainya under ya 350 dihajar masuk terus, dipakai sama bebannya sampean. Kan harusnya udah pada tahu ya. Motornya sampean 380, tegangan yang masuk cuma 60, 360. Apa yang terjadi? Kabel panas, ampere naik gede ya. Untuk mencapai KW yang segitu kan dia mau nggak mau voltage-nya turun ya ampernya pasti dinaikin sama si sistem. Ini sih protek seperti itu. Yang mau dipakai ya monggo, nanti settingannya bisa diomongin mau mintai berapa. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang tahu ukur? Memperbaiki faktor daya. Cakep. Ya, fungsi kapasitor yaitu memperbaiki rugi-rugi daya yang ada di jaringan kita ya. Rugi daya apa mas? Mas yang tahu? Panas. Ya, saya juga nggak sekolah sama, jadi ngertinya ya otodidak. Jadi fungsi panel kapasitor ini memperbaiki rugi-rugi daya, bisa disebut power factor. Ada yang tahu segitiga daya mungkin. Nah, hubungannya ini Pak. Panel kapasitor itu fungsinya buat ini, mensuplai daya reaktif supaya tidak kena denda dari PLN. Karena PLN kan ada aturannya, di bawah KOSPI 0,85 itu akan dikenakan denda tambahan dari PLN. Makanya pabrik mewajibkan mempunyai panel kapasitor besar.
itu Mas Adi. Dulu sih pernah kita menjadi orang lari. Untuk menentukan bahwa ini harus saya kasih kapasitor sekian orang, itu gimana rumusnya gitu. Jadi dulu pernah kita rusak kapasitor, kayak kita pasang, bocor kaki pasang, sekarang untuk menentukan kafarnya. Menentukan kafarnya. Dihitung. ada rumusnya dulu ya, pernah Ada, rumusnya ada. Tapi tak jelasin panjang ini jadi, nggak apa-apa. Kalau ditulis rumusnya Pak Surya, kalau rumusnya saya Namanya segitiga daya. Saya ada Itu nggak apa ya? mati. Simulasi ini Pak. Simulasi ini biar gampang dimengerti. Oh, hah? Kering ya? Ini sebuah bus ya. Anggap aja ini sebuah bus, ini Sedan. troli. Terus ini tali buat narik. Bus ini mau narik troli buat narik ke depan, karena ke depan ke sana. Tapi dia sambungannya Pak, yang buat narik itu sambungannya ada di sini nih, sampai pasang support bisu di atas ini nih. Kejadiannya apa yang di troli? Tenaga yang ditarik ke sini dia gimana kalau sampai sambungannya di sini? Dia ke sini tapi agak angkat-angkat gitu kan jadi nih kan. Nah, ini yang namanya segitiga daya. Ini S, ini I, ini P. Yang dimaksud rugi daya, kafar itu ini loh Pak. Maksudnya rugi daya itu berarti dia itu nggak dibutuhkan sistem, tapi mau nggak mau harus ada. Coba sampai masang sapote ini di sini, tenaganya lebih gede nggak? Ngangkatnya nggak terlalu ini kan, narik ya lancar kan. Kalau sampai di sini ya kayak dia naik gimana ya, banyak tenaga yang terbuang gitu loh. Ya itu yang dinamakan kafar, full ampere reaktif. Jadi S itu berarti daya nyata, P dikali I. Kalau P power daya aktif itu P dikali I dikali, kalau kita 3 pasang ya, umumnya 3 pasang ya, di akar 3 dikali cos P. Ini kalau daya nyata. Nah, sedangkan kita kalau nyari I itu P dikali I dikali 3 pasang akar 3 dikali sin Q. Kalau nyari Q. Nah, sedangkan PLN itu udah gimana ya? Masih aturan di bawah 0,85 akan dikenai denda tambahan buat biaya kaparnya. Sampai di sini cos I. Tapi P ini jauh lebih jauh daripada Q. P lebih jauh daripada S. Nah, fungsi kapasitormu itu buat apa Pak? Ini loh nyuplai ini, biar supportmu ini kendor turun sampai di sini. Kalau di sini itu berarti mendekati 1. Berarti P kalau mendekati 1 ya, P1 itu sama dengan P sama dengan S. Coba, Mas saya coba di Google segitiga, tabel istimewa trigonometri. Nah, di situ. Ini kalau kita sekolah dulu mungkin ini ada di sini. Nah, fungsinya buat ini loh. Kita praktekkan EPS ya. EPS itu sekitar 900 ampere kalau nggak salah. Ya Mas kamu ya. 900 sampai 1000 ampere ya. P, kita mau nyari P-nya. Tegangannya 400. Ampernya 900 dikali akar 3 dikali cos Q. Coba cos Q-nya kita masukin itu Mas. Istimewa coba kalau di sudut 30 berapa cos Q-nya? Cos Q-nya
Sudut 30 pasti berapa? Ya, sudut istimewa itu ekonometri kalau nggak salah. Sudut 30. Nah, sudut 30. Setengah atau berapa itu kalau nggak salah? Setengah? Akar 3. Setengah akar 3. Berarti setengah kali akar 3 piro, Mas? Setengah kali akar 3 gini ya? Berarti 1,73 dibagi 2. Berapa coba, Mas? Nah, ini standar PLN kalau nggak salah ini. Mirip-mirip 1,73 dibagi 2. Ketemunya 0,8 berapa gitu harusnya. Nah, kalau PLN standar dia kasih pos P segini. Coba minta tolong saya ini dikaliin jadi ini berapa? Ini EPS sampean. Saya di IPS itu ya. Ya, contoh bukan di EPS ini. Ini nanti ketemunya Mbak. 538. Nah, berarti 538 kW ya, Ya. kilo kan. Nah, kalau EPS sampean sedang kerja segini 900 ampere, voltasenya segini, ini plus poskinnya sampai 0,86 atau bisa tanda kutip di trigonometri tadi sudut berapa Mas? Saya 30 ya? Nah, kita hitung. Ini 400 kali 900 kali akar 3 kali sin nya 30 berapa Mas? Sin nya 30 tadi kan cos nya 30 0,86 setengah itu berarti 0,5 ya. Nah, coba ini dikali. 311 berarti 311 kapal. Loh, ini loh Pak. Dia itu nggak dibutuhkan, tapi mau nggak mau ada di dalam sistem. Gelem mau. Nah, itu kalau Bapak ngomong. Mau nggak mau ada. Cara memperbaikinya gimana? Ya kita turunin. Yang nyupres si kapasitor kita tadi. Kapasitor kita yang nyupres gini, jadi gini. Supaya mendekati 1. Ini kapasitor ya? Maksudnya kan perubahan. Jadi ini tadi yang 0,86 itu titiknya di sini. Kalau sampai ini bikin support nih, bisnya mau narik nih biar tenaganya kalau ini nggak ngumpul-ngumpul 0,9 sampai bikin support di 0,9 ini. Talinya jadi kan begini. Set. Nah, tenaganya lebih gede kan kalau seperti ini kalau dia dorong ke depan. Syukur-syukur sampai bisa diturunin lagi. Ini mendekati 1 berarti 0,99 itu di sini. Berarti buat bisa sama dengan VA. Kalau sampean target cost-nya segini. Ya, fungsi kapasitor buat ini. Ini loh terus supaya daya yang disediakan oleh PLN itu bisa semuanya termanfaatkan oleh jaringan kita. Nah, fungsinya panel kapasitor bank tadi ya ini. Memperbaiki kostum, memperbaiki rugi daya itu seperti ini. Hitungannya seperti ini, persis. Banyak cara nggak harus begini ya. Saya mau nyari ini. Dari ini juga bisa apa namanya ini kan S, ini P, ini Q. Mau nyari P berarti S kuadrat, akar Q kuadrat, ini juga bisa. Yang habis lulus kuliah itu mungkin apa? Fungsi kapasitor P. Ada yang nanya lagi? Lanjut. 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 Pak. Ayo Bang. Nah, di panel itu ada oximeter Pak ya? Oximeter di panel apa? Yang itu juga panel benar. Sebenarnya panel change ada yang ngomong. Apa kita berbeda? Iya, motor band. Nah, di situ ada apa? Lagi sama leading Pak ya? Nah, Nah, terus itu yang baik itu yang mana? yang lagging itu. Lagi. Tapi itu. Ini panel sinkron ya? Iya. Oh, kalau panel sinkron ya itu beda. Udah tahu lagging sama leading? Harus mendahului sama. Iya. Jangan lupa sih. Saya ingat dulu ini lagi ingat ini padahal. Lagging itu berarti tegangan mendahului arus. Itu kalau beban-beban induktif gitu.
kalau leading itu berarti arus mendahului tegangan. Itu kapasitif. Contohnya si kapasitor tadi. Kapasitor sampai ini aslinya bukan panel kan kapasitor itu bukan panel pembagi loh. Jangan salah ya kan. Kapasitor itu beban loh, nama beban aslinya. Buat meminimalisir tadi, membereskan si kafar tadi loh. Nah, dia itu leading aslinya. Arus mendahului tegangan. Tapi kalau motor apa beban induktif lah itu lagging. Pengoperasiannya mungkin sama ya. Tarik. Sama kapasitor sama yang lainnya. Pastikan tegangan kerja pada ibu koming sudah siap. Pasti. Kabel CT sudah saya connect. Kalau kabel ini belum dikonek, panel kapasitor sampean pasti nggak bakal bisa kerja. Ya, lanjut dulu. Ini LBS buat di kapasitor sampean. Jadi dia nggak pakai CB, nggak pakai apa, tapi pakai LBS. Ini utamanya. Terus jangan lupa on kan semua CCB kalau mau. Ini sampai lihat, wah ini stepnya udah jalan semua, tapi kok dendanya masih jalan. Ternyata ada ininya yang ngetrip atau turun. Dan lupa MCB income-nya di on semua. MCB kontrolnya juga wajib naik semua. Lanjut. Pengoperasian mode manual. Mode manual ini ada di dalam panel, tapi nggak disarankan. Kecuali kalau sampean mau nunggu. Jadi putar selektor ke arah manual, sampean wajib mau nggak mau harus di depan panel, di onin satu, dan pindah ke metering. Oh postingnya masih jauh, tambahin lagi satu. Lihat tadi postingnya masih jelek, masih 0,5, tambahin lagi stepnya satu. Jangan sampai minimal mendekati angka 1. Itu kalau mode manual. Fungsinya mode manual ini ya kalau PFR-nya itu benar rusak atau udah nggak fungsi ya kalau nggak mau sampai harus ke mode manual. Lanjut. Nah kalau auto ya udah auto, sektor pindah ke auto semua kerja berdasarkan si PFR tadi, power factor regulator. Dia yang mengatur kapan perintah on, kapan perintah off. Dia yang lihat sendiri kospinya. Oh kospinya kurang, dia naikin sendiri. Kospinya kebanyakan, turunin sama dia. Jadi kalau mau di manual tadi ya kasarannya kita gantiin si PFR-nya tadi itu loh Pak. PFR-nya rusak, kita ke situ gantiin. Onin, lihat kospi kurang, onin lagi. Gitu. Simple Pak Sito. Ya lanjut. Perawatan. Sama perawatan. Sebisa mungkin infrared terus jalan. Tetap minimal setahun sekali. Terus kalau ada yang kesini infrared dari kontraktor lain Pak, pas ngeceknya kalau bisa pas yang nyala, jangan kapasitor mati disuruh nembakin, nggak fungsi itu infrarednya saat kapasitornya nggak ada nyala. Masalah sampai pemecahan masalah subjek posting tidak mencapai walaupun kapasitor sudah on semua sehingga masih terkena denda kafar kilo per ampere reaktif off. Nilai kapasitasnya jelek loh. Lakukan penggantian jika nilainya tersisa 40-30%. Berarti kalau 100% itu kan 70 ampere. 50%-nya 35 ampere. Nah ini 40 sampai berarti di bawah 20 ampere, 10 ampere itu aslinya bagusnya, baiknya diganti. Ngeceknya sampai kapasitor kayak kabel kapasitornya itu coba pakai tang ampere. Wah tinggal 10 ampere RST ganti kapasitornya, harusnya begitu. Kalau yang lama itu enggak sampai 0%, 0 ampere kali. Ada yang mau bertanya mana kapasitor? Simple kapasitor. Ini fungsinya penting. Biar pabrik sampai nggak kena denda dari PLN gitu artinya. Pastikan kontrol menuju masing-masing genset telah terpasang dengan baik. Sudah saya lakukan. Pastikan engine genset keadaan sehat. Belum dilakukan Indofood ini.
pastikan baterai 24 volt baik. Sama MCB control dipastikan naik semua dulu sebelum mengoperasikan. Kalau ada yang turun berarti ada yang masalah itu. Kalau kemarin pas masih proses mungkin ada yang turun kalau sampai lihat, karena saya juga lagi masih proses. Kalau sekarang udah wajib semuanya naik, kecuali di pintu nomor 2 buat genset yang belum ada, itu pasti turun. Selain itu harus sudah naik semua. Tapi dari kasih tanda Mas tadi ya, yang turun tadi loh, Yang turun. yang kata Mas tadi kan tinggal kasih genset. Oh iya. Nah, Mas tadi terangan dinaikkan semua. Jangan lupa, oh naik bener tuh, naikkan naik. Oh, berarti kan gitu. Jadi kalau kasih tanda, oh ini sudah dinaikkan, masalah belum ada gensetnya. Misalkan orang buku kan kadang-kadang naik. Sama emergency juga, kuncinya buka resetnya ke kanan, lampunya balik ke kiri. Lanjut. Pengoperasian mode manual dengan modul diksi. Perintah on off CB pada breaker dilakukan melalui modul. Sistem sinkron dan load sharing diatur oleh modul sinkron. Posisikan semua rotary switch mode switch ke arah auto. 2 switch yang penting. Ini rotary switch manual off auto. Ini harus di auto. Semua genset wajib. Selektor ini buat menyalakan si modul diksi. Kalau sampai ini off, pasti dipsinya mati. Wajib ini auto terus. Kalau sampai pakai modul dipsi. Ini ada di sebelah kiri kalau kita di depan panel. Tekan tombol start. Tekan tombol manual modul. Nah, posisikan rotary switch tadi ini ke auto, si dipsi akan nyala. Tekan tombol manual modul pada modul sinkron. Manual modul itu Pak yang dilingkarin, yang gambar tangan. Nah, CPGS mode manual dipsi sudah ready. Sistemnya seperti ini. Saat tombolnya sudah di manual mode, lakukan start genset pada modul. Start genset ada di hijau paling kanan. Lakukan semua start pada genset yang siap dibebani. Nek sampean kita takut Pak, ini genset tak bener, oh ini bocor kabeh, ora usah di start. Timbangnya pas nyala kebebanan moncot kabeh oh ini. Nah, sing siap bener-bener siap, ini mau di manual ya Pak ya. Sampean selektoris auto ini kan wajib semua di manual. Manualnya yang di gambar tangan, yang di modul. Semua dipencet ke manual semua. PLN mati sampai nyalain satu persatu genset, start, semuanya di start. Setelah semuanya start dan genset siap available itu ditandai dengan lampu di sini Pak. Lampu di sini itu warnanya hijau nantinya. Kalau dia baru start pertama kali zeng sampai on gini nggak bakal bisa sebelum di sini ada lampu hijau. Itu tanda kalau generator udah ada voltanya, generator available di sini. Setelah itu udah nyala hijau, baru sampai ini pencet ini, baru bisa close. Sebelum lampu hijaunya belum ada, itu belum bisa di close. Mati PLN, mode manual ya, mati PLN, sampean start semua 4 genset sekarang udah selesai di start. Generator available udah siap semua, warning up-nya, sampean masukin satu persatu. Masukin contoh dari genset paling ujung dulu kita close, terus pasti dia langsung close. Kita pindah ke pintu sebelahnya, kita close lagi, pasti dia sinkron delay. Tunggu sampai dia sinkron. Setelah dia sinkron, kita pindah ke pintu sebelahnya lagi, kita on lagi. Sampai terakhir ke genset 4 sampai 4-4-nya sinkron, baru monggo sampai itu dibebanin monggo. Itu kalau modenya manual. Manual itu berarti kita start stop, close breaker itu kita manual menggunakan diksi. Jadi makanya judulnya ini mode manual menggunakan modul diksi. Ini auto. Nah, ini autonya. Ini autonya. Perintah on off CB pada breaker sinkron dan diaturkan modul sinkron. Posisikan semua rotary switch seperti tadi, semua wajib di auto yang ini loh ya. Semua wajib di auto. Posisikan rotary switch priority switch. Nah, priority switch yang sebelahnya Pak. Tadi di manual kita nggak memperhatikan itu. Karena kalau modenya kita manual pakai diksi tapi kita manual, ini nggak berfungsi. Tapi kalau kita pindah ke auto, sekarang ini jadi berfungsi ini switch. Namanya priority switch, switch prioritas buat manggil, matiin,
nyeluk apa ora nyeluk si genset. Jika PLN padam, TPGS akan mendapatkan perintah dari LVMDP 5U. Berarti sensingnya ini diambil dari LVMDP 5U. Kalau LVMDP 5U trafo 4000 mati, terus sampai posisinya di auto, otomatis 4 genset semuanya nyala. Ini nyala. Start. Otomatis karena itu nanti di auto, otomatis 4-4-nya akan sinkron sendiri, nggak perlu sampai mencet tombol close. 4-4-nya otomatis akan sinkron sendiri. Setelah 4-4-nya sinkron, otomatis semua juga akan pindah ke LVMDP 5U sendiri, auto, karena outgoingnya sampai nggak auto itu. Ini lebih nggak mikir mungkin ya. Jadi seandainya ada operator yang di boiler lagi duduk, nyala sendiri, berarti mati lampu, kan kasarannya begitu. Tinggal sampai ngurusin yang di MDP 1, 2, 3, 4 itu harus pindah-pindah. Kalau yang di sini kan udah nggak pindah, biarin aja, udah nanti ke beban sendiri. Nanti auto seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tadi yang di priority switch itu prioritas genset itu mau dinyalain atau enggak. Sekarang nanti kalau mati lampu, 4-4-nya akan start. Setelah start kebebanan, kalau bebannya kecil, genset yang lama, kami ini 2 biji yang lama, otomatis akan off. Kalau bebannya kecil, sistemnya saya bikin seperti itu. Kemarin karena udah ngobrol-ngobrol sama Mas Pramus terus sama Pak Heru ya, karena pakai 2 yang baru cukup. Tapi kalau mati PLN, karena auto, 4-4-nya start dulu semua, mikul beban dulu semua. Kalau dirasa dengan 2 cukup, otomatis yang 2 itu dimatiin Pak satu-satu sama sistem. Sistemnya kemarin saya bikin seperti itu. Nanti bisa kita praktekkan. Otomatis yang lama itu mati. Tapi kalau sampean pengen yang lama pengen tetap hidup, prioritinya ini dijalanin, di on kan. Priority ada off ada on. Kalau on dan seandainya 4 genset, priority selektornya semua sampai di on. Nanti mati PLN 4-4-nya on. Bebannya kecil apa gede, tetap semuanya jalan. Kalau semuanya dibikin prioritinya on. Seandainya sampai pengen genset baru aja yang 2, yang bio priority. Genset Mitsubishi sama Perkin priority. Terus yang Kamin yang 2 nggak usah priority ya, di off aja. Nanti kalau bebannya kecil, yang nggak priority itu pasti dia dimatikan. Pasti kalau bebannya kecil. Tapi kalau beban sampai ini kan lagi bangun-bangun terus, bebannya naik-naik, pas bebannya tinggi, otomatis nanti dia dipanggil lagi buat on sendiri, sinkron sendiri. Jadi nanti deal kesepakatan kalau pas di lapangan kita, wah ini nggak usah priority aja. Jangan ada yang kaget nanti kalau ada genset ini nyala hidup sendiri. Karena si dipsinya baca beban. Kalau bebannya kurang ya dia manggil sendiri, yang itu bebannya cukup itu dimatiin lagi sama dia. Oh 2 kurang, dia manggil 1 doang sinkron. 3 sinkron masih kurang lagi, dia manggil 1-nya lagi buat 4-4-nya sinkron. Sistemnya seperti itu. Kalau pakai priority. Tapi kalau semua prioritinya di onin, ya udah mau nggak mau 4-4-nya jalan. Mau bebannya cuma kecil apa gede, 4-4-nya jalan. Kalau prioritinya di on. Sampai prioritinya di genset lama 2 biji. Yang nyala nantinya 2 biji yang lama doang. Kalau bebannya kecil, yang tetap nyala itu doang. Yang baru malah mati. Karena sampai prioritinya di sana. Nah, priority menentukan itu. Namanya juga prioritas yang tetap dijalankan. Nah, auto nanti seperti itu. Nah, setelah berjalannya waktu, monggo sampaikan yang di sini mau yang di prioritas yang mana. Apa setelah hari Minggu nih nggak ada operator, seandainya ya nggak ada operator, nanti bebannya kecil lah, prioritas 1 baik lah. Apa nanti Senin biar ini takut nggak ini manfaatnya prioritas, monggo kesepakatan setelah berjalannya waktu kan baru kelihatan enaknya gimana. Cuman perhatian ya 2 genset lama itu paling parah yang ujung. Itu olinya udah sering alarm, coolernya alarm, voltage-nya turun terus. Itu masalah. Itu bisa jadi masukan, mau diservis apa mau dikiloin ya. Itu karena
Saya beberapa bulan di sini ngelihat mati lampu, itu suaranya nguar-nguar tetap dihajar aja. Itu yang paling ujung terutama. Kalau yang sebelahnya modul dipsinnya, autostartnya udah sering mati sendiri, hidup sendiri. Makanya tiba-tiba sinkron dia mati sendiri. Kan pas saya di depannya loh, kok tiba-tiba stopping sendiri digetok, nyala bisa lagi. Yang 7320, yang kamin sebelahnya, yang tengah, kamin 6. Ya kalau yang 4 olinya, kemarin saya tanya orang genset, katanya oil sandernya rusak, filter olinya minta di packing ulang, bulannya sender, ya banyak. Terus aku ngomong aku bukan orang joput ya mas, nggak sering manggil sana lain. Bisa dijadikan hati. Terus aki pak, aki jangan dicas-cas lagi. Sekarang aki sudah otomatis dicas dari panel sinkron. Jangan ditambahin pakai cas gede itu lagi. Terus itu dibuang aja. Dari air doang. Iya. Dengan isi air doang. Kalau melahirkan. Itu ya, itu bisa dicek nanti di panel sinkron ada kemarin Pak Kus mungkin udah lihat ya Pak ya. Oh ini keadaan lagi ngecas nih. Oh kalau nggak ngecas dia turun. Otomatis ngecas dari situ. Jadi intinya kalau akinya tekor, apa baterai charger yang di panel rusak atau gimana ya. Jadi udah nggak perlu sampai ke situ ngecas itu lagi. Udah otomatis ngecas terus setiap hari. Tapi dengan flow-nya kecil, tapi lama ngecas terus biasanya. Dan baterai charger yang di panel itu udah auto cut off. Jadi kalau penuh dia nggak bakal ngecas. Kalau habis dinyalain kurang dia otomatis ngecas. Ampernya naik. Tapi kalau udah penuh si aki di genset dia otomatis nggak ngecas sendiri. Nah modelnya seperti itu di zaman. Nggak perlu ngecas-ngecas itu. Setrum itu udah nggak bisa dipakai yang gede. Penyetrum ikan aja itu. Iya itu di depan banyak ya petik. Enak lebih tinggal ya nyeret. Nah auto begini ya. Auto permainannya cuma di priority switch sama di mode. Tinggal nanti penentuannya berjalannya waktu, kesepakatannya gimana, enaknya mana yang dibikin prioritas, enaknya mana yang nggak dibikin prioritas, atau enaknya semuanya dibikin prioritas monggo. Kalau genset nyala, aki itu dicas terus dari si alternator genset saya. Kalau genset nyala, otomatis yang di panel itu tak putus, itu udah sistem otomatis. Tapi kalau gensetnya mati, genset kan udah nggak ngecas alternatornya, gantian panel itu yang ngecas. Jadi dia entah genset nyala apa tuh itu pastinya dicas terus. Nanti yang ngecasnya dari panelku apa dari intern si alternator gensetnya. Kayak mobil sampean aja kalau jalan ya aslinya itu kan ngecas. Alternator itu juga ampere yang sering diomongin itu ngecas. Kalau itu mati ya mobil sampean nggak ngecas berarti. Kalau mau dimasukin sini ngecas ke panel sinkron bisa. Auto cut off ini udah modelnya. Kalau penuh dia mati. Kalau kurang otomatis ngecas sendiri. Udah nggak ada ribetnya gitu. Ribetnya ya kalau rusak mati. Jangan rusak didandanin Pak. Wis gak zaman. Barang nggak sepiruwo itu soalnya. Jangan dipaksa. Itu nggak pada lama aja ngoolin kok pakai oke. Kok nggak pakai kalu sih saya. Ada modelnya. Berapa tahun? Iya kok yo. Nah, situ masukkan aja monggo. Harusnya ya kalau mau Yang lain kan nggak keluar modulnya gitu. Pasti modulnya nggak keluar kan? Jawabannya gitu ya. Atau obeng. obeng kalau panel sinkron. Ada yang ditanyain? Oh iya, panel sinkron itu kan namanya juga sinkron. Dia sinkronin beberapa genset. Syarat sinkron itu apa? Kalau voltasenya sama, frekuensinya sama, sudut pasannya sama, itu baru bisa sinkron. Pasang itu putaran Pak. Dua genset ini satunya di sini, satunya sini. Satunya diatur buat pelan, satunya diatur kenceng biar sama. Kalau udah bareng begini namanya sinkron. Frekuensinya sama, walaupun aslinya itu sinkron itu nggak bisa sama-sama persis plek. Ada perbedaan dikit, tapi dia tetap bisa. Terus arah urutan pasangnya wajib sama kalau sinkron. Ini panel sinkron, maupun genset. Ada yang mau ditanya? Panel sinkron? Ada? Perawatan sama bersih-bersihin
dikuas-kuas, dilus-lus, yang penting hanya sinkron itu. Jangan sampai merubah parameter di sinkron ataupun di gensetnya, terutama di genset. Yang biasa saya buka itu di depan AVR itu, putar-putarannya yang saya muter-muter itu. Jangan diputar-putar kalau bisa. Speed controlnya, EFC-nya seringan diputer. ya, seringan diputar malahan ya. Setengahnya muter-muter aja. Tuh, jangan sering di setting ulang. Belah ya Pak. Ada tahu belah. Sekarang tak tutup akrilik gitu, biar kelihatan aja. Kalau bisa jangan